Selamat siang Pak, perkenalkan nama lengkap saya Yohanes Pape Dapadei, NIM 2103030109, kelas C semester 1. Di sini saya akan menjelaskan buku keempat tentang politik konstitusi demokrasi multinasional. Demokrasi multinasional pada dasarnya adalah komunitas politik yang dipengaruhi oleh banyak gesekan negara-negara monitor. Dalam demokrasi ini biasanya berusaha untuk meningkatkan atau setidaknya melestarikan otonomi teritorial mereka. Kondisi keragaman dalam multinasional demokrasi dan cenderung mencakup semua kompetisi partai, perwakilan politik, partisipasi IKAL, proses legislasi, keputusan eksekutif publik, pembuatan kebijakan, dan hubungan antar pemerintah adalah contoh dari politik normal yang biasanya diwarnai oleh keragaman yang mendalam dan dari demokrasi multinasional. Dari waktu ke waktu, politik normal di negara-negara multinasional adalah dikalahkan oleh periode politik luar biasa di mana perdebatan, musyawarah, erasi dan negosiasi berkaitan dengan tatanan konstitusi nasional yang lebih luas, dan periode politik konstitusional ini sering mirip dengan eksistensional krisis untuk sebagai struktur mereka. Terkadang keberadaan mereka selalu dipertanyakan. Politik konstitusional telah menjadi bagian dari politik lengkap beberapa negara demokrasi multinasional dalam beberapa tahun terakhir. Proses penentuan nasib sendiri di Catalonia yang telah menampilkan konsultasi tentang masa depan politiknya dianggap ilegal oleh negara bagian Spanyol pada tahun 2014. Pemilihan plebisit pada tahun 2015 dan referendum pada tahun 2017 juga dianggap ilegal. Hal ini telah melibatkan perdebatan sengit tentang masa depan politiknya yang telah memaksa negara Spanyol untuk merespon tanggapan ini telah datang, terutama melalui pendekatan hukum dan ketertiban seperti yang dicontohkan oleh persidangan para pemimpin separatis diadakan pada tahun 2019. Apa kesepakatannya? Konstitusi Kanada 1 berhubungan dengan bangsa mestis. Kanada lahir dari kompromi antara elit politik, cetakan prinsip-prinsip di jantung kompromi. Ini diuraikan dalam konstitusi sebagai Mahkamah Agung Kanada Mahkamah Agung diadakan di Manitoba, rujukan hak bahasa. Konstitusi suatu negara adalah pernyataan kehendak rakyat untuk diperintahkan sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu yang dipegang sebagai hal fundamental. Prinsip-prinsip ini mewakili apa yang dikatakan Aret Lichbart mengacu pada konsensus minimal yang diperlukan untuk mengakomodasi berbagai pihak dalam satu kesatuan sebagai bagian dari tujuan menciptakan sebuah negara yang bersatu dari pantai ke pantai. Kanada menegosiasikan kesepakatan untuk ekspansi ke arah barat pada tahun 1870. Kesepakatan ini didasarkan pada politik kompromi dicapai antara perwakilan Kanada dan pemerintahan sementara yang dibentuk secara demokratis oleh rakyat dari barat laut. Di bawah kepemimpinan Louis memimpin pemerintah sementara merundingkan hak-hak tanah dan politik di pertukaran untuk masuknya Manitobia secara damai ke dalam konfederasi, berfokus pada titik balik ini dalam sejarah konstitusional Kanada. Métis adalah bangsa pribumi yang berbeda yang muncul di utara padang rumput Amerika atau yang secara historis disebut barat laut. Bangsa Métis lahir dari anak-anak yang muncul dari persatuan wanita bangsa pertama dan pria Eropa, dan mengembangkan keunikan cara hidup sebagai pemburu kerbau dan terorganisir secara politik sebagai masyarakat di barat laut selama akhir ke-18 dan awal ke-19 abad.
Pemain kunci dalam ekonomi perdagangan bulu, Métis Nation memegang kekuasaan ekonomi dan politik di barat laut yang bersejarah. Sebagai Kanada menetapkan ambisinya untuk menegaskan kedaulatannya di timur dan ke barat. Orang-orang di barat laut berusaha mempertahankan kekuasaan atas wilayah ini. Karakter Métis ini sebagai warisan ganda orang dan ambisi yang mereka nyatakan untuk mempertahankan penentuan nasib sendiri dalam Kanada, bersatu mengatur panggung untuk menari meskipun jarang ujian politik konstitusional. Pada tahun 1870, Kanada mencapai kesepakatan dengan orang-orang dari utara barat untuk melindungi tanah dan hak politik dengan imbalan perdamaian masuk penuh wilayah mereka sebagai provinsi baru, Manitoba ke hubungan konstitusional Kanada dengan bangsa Métis konfederasi terlepas dari kesepakatan ini. Kanada mengirim pasukan untuk mengambil alih wilayah tersebut melalui kekuatan militer tentara Métis. Akhirnya sekutu dikalahkan oleh pasukan Kanada pada tahun 1885. Mengikuti militer kekalahan rakyatnya, Riel menyerah untuk menghadapi pengadilan karena pengkhianatan tingkat tinggi terhadap negara Kanada. Sebuah kejahatan di mana dia dinyatakan bersalah dan dihukum gantung dengan kematian pemimpin mereka dan pengambilan tanah mereka. Métis secara politik dan ekonomi tersingkirkan. Secara ekonomi dan sebagian besar menjadi tidak terlihat di Kanada lengkap dan konstitusionalnya. Menanggapi referenda pemisahan konstitusional dan kuasi konstitusional, perubahan di Quebec dan Skotlandia. Contoh referendum tentang pemisahan diri dimulai di demokrasi nasional yang diadakan dengan persetujuan implisit atau eksplisit dari negara bagian tengah. Jumlahnya tidak banyak. Pada tahun 2014 ada referensi online Endum di Venesia, tetapi prosesnya terjadi di luar wilayah negara. Pada tahun yang sama, sebuah organisasi masyarakat sipil yang tidak mengikat dan sebagian besar referendum tentang penentuan nasib sendiri diadakan di Catalonia pada tanggal 1 Oktober 2017. Upaya baru untuk menyelenggarakan referendum kemerdekaan Presidensi Catalonia dinyatakan ikon konstitusional oleh Spanyol. Mahkamah Konstitusi kasus-kasus baru ini di Venesia dan Catalan telah secara umum bahwa legitimasi mereka dipertanyakan karena fakta bahwa mereka tidak memenuhi institusi yang diakui dan diterima dengan baik dengan nasional dan konstitusional nasional. Di sisi lain, Quebec dan Skotlandia adalah dua kasus yang patut mendapat perhatian khusus. Perhatian dalam kedua kasus ini, referendum diselenggarakan di dalam kerangka kelembagaan yang diterima, apalagi saat berhadapan dengan tantangan pemisahan diri yang tidak dicoba oleh pemerintah pusat, memblokir atau mempertanyakan legalitas referendum sebelum menghadapi Mahkamah Agung, tetapi malah terlibat dengan perdebatan tentang masa depan konstitusi nasional, unit nasional, subnegara bagian, dan membuat perubahan konstitusi nasional jika warga negara memutuskan untuk tetap dan serikat. Nasionalisme Flemish dan kiri kanan divide konsekuensi konstruksi politik di Belgia. Aktor utama politik konstitusi nasional di Belgia adalah, tanpa meragukan partai politik ini, tidak mengejutkan mengingat mereka dominasi dalam sistem politik Belgia secara keseluruhan. Lebih khusus lagi, reformasi konstitusi nasional, negara reformasi seperti yang biasa disebut di Belgia, sangat penting terbatas pada presiden, partai politik, dan lingkungan mereka. Partai-partai politik yang merundingkan reformasi negara umumnya membuang mayoritas yang dibutuhkan di parlemen untuk reformasi konstitusi
dalam arti kata yang ketat. Mayoritas 2/3 diperlukan dalam Kamar dan Senat yang hanya dapat merevisi pasal-pasal tersebut. Konstitusi yang telah dibuka untuk direvisi oleh deklarasi bersama jatah mayoritas parlemen dan pemerintah federal di legislasi sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai buku keempat Dasar-Dasar Ilmu Politik, yaitu Politik Konstitusi Demokrasi Multinasional. Terima kasih.